Bu Rahma panggil ke sini tadi, kira-kira sudah tahu belum, Mawar? Sudah. Nah, coba nak kenapa? Karena apa? Barusan ada masalah apa di kelas? Ada terjadi kejadian apa di kelas, nak? Itu Bu, tadi saya lagi jalan-jalan mau ke Kota Bandung Bu. Mm-mm. Terus nggak sengaja nyenggol bukannya Evin ke. Oh gitu. Nangis, tumpah. Nggih. Terus tadi ini Mawar, Mawar nggih. Tadi April itu berlari-lari mencari bu kepala sekolah karena wali kelasnya tidak ada. Nggih. Bu gurumu sedang rapat dinas di kota. Maka tadi April betul langsung mencari Bu Rahma. Nggih. Apa intinya laporannya April itu Mawar bergerak aktif menari-nari, menari-nari bergerak aktif, intinya nyenggol maeme Vinka. Betul, sudah betul, nyenggol maeme Vinka sehingga bekale jatuh nuplek. Bisa dimakan tidak? Mboten bisa dimakan. Jadi begini, kalau dari masalah itu ada masalahnya enggak, Nak? Ada. Masalahnya apa? Coba Mawar, masalahnya apa? Oh, tidak bisa dimakan lagi. Itu tadi karena siapa? Karena saya Mawar. Begini ya, Nak. Setiap orang entah itu sengaja atau tidak disengaja pasti melakukan suatu kesalahan. Betul. Bu Rahma kadang juga melakukan kesalahan, walau kadang tidak Bu Rahma sengaja. Kadang malah tidak tahu kalau Bu Rahma itu melakukan kesalahan. Nah, sama dengan masalah baru saja seperti yang dialami Mawar. Mawar berbicara kepada Bu Rahma bahwa tidak sengaja atau sengaja? Tidak sengaja, karena Mawar tadi menari-nari. Mawar senang menari? Senang? Oh iya, senang menari. Berarti dengan adanya kesalahan seperti itu, alasannya Mawar itu menari atau aktif di kelas itu apa, Nak? Supaya apa? Oh, suka istirahat, jadi menari-nari, pengen dilihat temannya gitu ya. Pengen dilihat temannya kalau Mawar itu benar-benar pintar nari, narinya bagus gitu ya. Pengen cari perhatian dari teman. Tapi dari hal itu malah merugikan orang lain. Apa itu tadi? Nyenggol maeme Evinka walaupun tidak sengaja. Nggih. Bu Rahma sampai dengan sekarang bangga sekali sama Mawar. Karena di kelas Bu Rahma kan juga tahu cerita Mawar di kelas bagaimana. Mawar itu pintar nari, pintar itu, nggih. Tapi ya karena ini tadi, masalah ini tadi. Nah, apa dengan terjadinya masalah cuma Mawar diamkan kemudian biarlah masalah itu berlalu atau bagaimana? Baiknya kalau melakukan kesalahan harusnya bagaimana? Minta maaf, pinter. Minta maaf adalah kunci, gitu. Minta maaf kepada Evinka dan kepada teman lainnya satu kelas, gitu. Nah, setelah minta maaf, nah Evinka ini nanti nggak makan loh. Gimana? Oh gitu. Lah nanti kamu nggak maem loh. Jadi Mawar tadi bekalnya belum dimaem, berniatan bekalnya Mawar nanti mau dikasihkan Evinka. Dan nanti Mawar maem apa? Oh, mau beli nasi atau Bu Rahma punya masukan, misalnya nanti apa kalian makan berdua bekalnya, ya toh, makan berdua supaya lebih akrab lagi, memperbaiki kondisi yang tidak baik ini tadi, gitu. Evinka nangis, gitu. Nanti berarti intinya setelah ini
Mawar nanti mau bagaimana? Mencari Evinka, minta maaf, dan membagikan bekal itu tadi. Semoga nanti Evinka juga menerima. Tapi Bu Rahma yakin Evinka pasti menerima maaf dari Mawar. Dan itu nak, setiap ada salah, bolehkah kesalahan itu diulang terus? Tidak boleh. Kita boleh melakukan salah, boleh. Kita melakukan salah entah sengaja atau tidak disengaja itu boleh. Tapi sekali saja, kita tidak untuk diulangi, apalagi dijadikan sebuah kebiasaan. Nari-nari, aktif, nyenggoli kancane dan lain-lainnya, itu juga tidak baik, tidak pas gitu. Nah, dari kejadian hari ini semoga kita semua mendapatkan pelajaran gitu. Nanti setelah ini minta maaf ke Evinka, memberikan bekal, kalian makan berdua, semoga nanti keadaannya lebih baik. Terima kasih, Mawar sudah mau jujur sama Bu Rahma. Sudah tidak berbeda jauh dengan informasi yang diberikan oleh April. Tadi April kesini langsung, Bu Rahma tadi Mawar enggak? Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Bu Rahma, tapi sudah mencocokkan informasi dengan Mawar sendiri. Mawar sudah mau jujur, sudah mau minta maaf, terus sudah mau memecahkan masalah dengan memberikan bekal ke Evinka. Tapi kan merupakan satu pemecahan masalah. Mawar bisa memecahkan masalah, menghentikan masalah dengan apa? Minta maaf, memberikan bekal. Semoga tidak diulangi lagi. Salah boleh, tapi sekali saja, jangan diulangi. Dan Mawar itu benar-benar kalau di kantor wali kelasmu sering berbicara, sering bercerita kalau Mawar itu benar pinter nari, tetapi menarinya itu pas pada waktunya dan tidak mengganggu teman yang lain gitu, jadi harus pintar-pintar memilih. Tapi Bu Rahma bangga sekali dengan Mawar, dengan anak-anak, karena sudah mempunyai jiwa besar. Minta maaf itu bukan perkara yang mudah. Minta maaf itu, setelah ini Mawar langsung mau mencari Evinka. Iya, terima kasih usahanya. Mohon maaf kalau tadi mengganggu Bu Rahma ya. Bu Rahma memanggil sebentar ya. Mawar sakit hati nggak sama Bu Kepala? Nggak sakit, senang. Dibantu menyelesaikan masalah, senang gitu. Tidak sedih kan? Boten sedih. Terima kasih. Bagaimana Pak Kepala, niki kula di pendidikan guru penggerak saya diwajibkan untuk mengadakan sosialisasi Pak, sosialisasi tentang ilmu yang sudah saya dapatkan sampai dengan hari ini di CGP. Dan saya di sini memang tugasnya guru penggerak itu untuk membagikan hal apa yang dia punya, walaupun nanti Bapak Ibu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru semua sebenarnya sedikit banyak pasti sudah tahu tentang hal ini, dan mungkin malah lebih baik dari pemahaman atau ilmu yang saya dapatkan. Tapi ini minta waktunya Pak untuk nanti kapannya saya mano, tapi batas waktunya nanti Februari Pak, saya harus melaksanakan itu. Dan untuk waktunya setengah jam sampai dengan 1 jam untuk
melaksanakan sosialisasi tersebut Pak. Saya minta persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, dan saya harapkan juga saya diizinkan untuk nanti berbagi niku wau Bapak Ibu ilmu yang sudah saya dapatkan nanti. Ini semoga nanti bermanfaat untuk kita, terutama nanti untuk anak-anak datang ke sekolah ini. Ini tidak banyak manfaatnya mungkin karena saya sendiri banyak sekali kekurangan Bapak Ibu, untuk apalagi nanti istilahnya saya tidak menggurui Pak Kepala Sekolah nih. Tugas saya harus seperti ini, dan Bapak Ibu diminta untuk mendukung saya, dan sampai dengan hari ini terima kasih sekali Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru sudah mendukung kegiatan PCBB saya. Intinya namun menguatkan Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu, kita bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada khususnya Bu Rahma yang telah menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan tugas-tugas dari calon guru penggerak yang selama ini telah diampu. Salah satu diantaranya adalah kegiatan sosialisasi hasil daripada pembelajaran PGP-nya. Untuk itu kami sebagai kepala sekolah ini pertama mendukung apa yang telah diperoleh oleh Bu Rahma, kemudian ikuti proses-prosesnya termasuk rencana kegiatan sosialisasi. Nah, ini bagi kami dan teman-teman guru yang lain sudah barang tentu ini belum pernah menerima pelajaran-pelajaran itu, maka di sini kami sebagai kepala sekolah ini sangat mendukung kegiatan ini dengan harapan mudah-mudahan ke depan ini hasil dari kegiatan ini imbasnya pada teman-teman guru yang lain, dan yang paling pokok adalah untuk anak-anak kedepannya di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang diharapkan, yang rencana di tahun 2024 itu secara full kita melaksanakan kurikulum merdeka. Untuk itu kegiatan ini nanti ya kami serahkan pada Bu Rahma sesuai dengan alurnya, tapi kalau bisa nanti ya kita laksanakan mulai dari minggu depan saja, karena saat ini ya situasinya mungkin belum memenuhi. Untuk itu sekali lagi kami mendukung kegiatan ini, dan Bu Rahma nanti ketika akan mengadakan sosialisasi mohon untuk dikemas, dipersiapkan agar supaya hasil sosialisasi itu nanti bisa disampaikan dengan baik, lancar, dan sukses. Mungkin hanya itu saja tanggapan dari kami. Apabila di dalam saya menanggapi ini kurang pas, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya waktu kami kembalikan, dan bila kami berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi yang sedikit mendung dan hujan ini kita dapat ditemukan dalam kantor guru SDN Negeri 2 Sekar dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, dan Bapak Ibu Guru tenaga pendidik yang kami hormati, pada pagi hari ini saya sebagai pembawa acara dalam acara sosialisasi budaya positif sekolah di SDN Negeri 2 Sekar, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Pacitan, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pengantar dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga adalah acara inti, yaitu menyampaikan
mari kita lanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu pengantar dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Kepada Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Sekar yang saya hormati, sebelumnya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang masih berkenan memberikan nikmat hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita semua masih bisa melaksanakan tugas kedinasan kita dalam kondisi sehat walafiat. Dan juga marilah salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kepada seluruh umatnya, termasuk kita semua, menuju jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumul kiamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kali kami ucapkan terima kasih bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif sekolah yang dilaksanakan oleh teman kita, yaitu Bu Rahma, yang pada saat ini telah mengikuti kegiatan yaitu pendidikan guru penggerak yang kurang lebih sudah 2 bulan yang lalu ini diikuti oleh Bu Rahma. Nah, salah satu diantaranya pada saat ini adalah kegiatan sosialisasi kepada rekan-rekan atau kepada sekolah kita, utamanya kepada Bapak Ibu guru semuanya. Ini hasil yang kemarin diperoleh akan disampaikan oleh Bu Rahma terhadap kita semua, dan nantinya juga akan merembes pada anak-anak. Untuk itu harapan kami ke depan, apa yang telah diperoleh pendidikan oleh Bu Rahma ini nanti akan sangat bermanfaat dan bisa merembes pada kita semua, sehingga sesuai dengan program pemerintah di tahun 2024 nanti kita semua akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan kurikulum merdeka secara penuh. Untuk itu mari nanti kita ikuti bersama apa yang akan disampaikan oleh Bu Rahma. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti dan bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Bu Rahma sebagai peserta guru penggerak pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak perlu banyak yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Yang penting mari kita semua sebagai tenaga kependidikan, kita selalu mengikuti aturan yang ada. Segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh pemerintah, mari kita laksanakan sesuai dengan perkembangan zamannya, sehingga nanti perjalanan kita di dalam mengikuti perkembangan zaman ini akan terasa lebih nikmat dan bisa mengikuti secara maksimal. Mungkin itu saja harapan kita. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini bisa membawa dampak positif sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bu Rahma nanti. Dengan demikian
pada saat ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi budaya positif sekolah di SD Negeri 2 Sekar pada hari Senin tanggal 6 Februari tahun 2023 kami nyatakan dibuka dan dimulai. Sekian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas pengantar yang telah diberikan kepada kami. Memasuki acara inti yaitu penyampaian materi sosialisasi budaya positif sekolah oleh Ibu Ramasari. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Sekar, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru Tendik SDN 2 Sekar. Sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu waktu untuk mengajar anak-anak, dan terima kasih untuk kehadirannya, untuk partisipasinya kepada saya. Semoga nanti untuk yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan khususnya nanti tujuan kita adalah untuk anak-anak. Di sini saya mohon maaf Bapak Ibu, bukan maksudnya saya menggurui, tapi di sini saya 2 bulan ini kurang lebih saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya pada angkatan 7 Kabupaten Pacitan, dan selama 2 bulan ini saya mendapatkan ilmu pada modul 1 itu yang nanti kesemuanya saya rangkum dalam presentasi saya, sosialis saya tentang budaya positif. Mohon izin Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, saya akan memulai untuk presentasi materi saya. Oke, slide 1 Bu. Oke, Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang apa itu budaya positif sekolah. Dan di SD kita sudah kita sepakati untuk apa nama kinerja, apa nama kelompok kerja kita. Kami sepakati supaya kita semangat seperti yang kita sebagai panutan. Saya menamakannya dengan kelompok kerja guru Ki Hajar Dewantara SD Negeri 2 Sekar. Pak materi saya sendiri Rahmasari. Oke, adapun latar belakang dari saya melaksanakan sosialisasi, saya melaksanakan berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan, yaitu kenapa kita harus melaksanakan, latar belakangnya seperti ini. Lingkungan sekolah idealnya seharusnya menjadi ruang yang aman, yang nyaman untuk siswa, bagi anak didik dan seluruh warga sekolah. Jadi tidak cuma untuk siswa, tapi juga untuk kita. Warga sekolah itu, sinten mawon Pak Bu, warga sekolah, guru, tendik, semua yang ada di lingkungan sekolah kita. Dan kita ada teman kolaborasi kita, karena kita satu liku, yaitu teman kolaborasi kita TK Hardi Putra. Ini tadi TK Hardi Putra sudah saya undang, tapi tendiknya sedang ada acara di Dinas Pendidikan. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang akhir-akhir ini
1-2 tahun sudah digembor-gemborkan, sudah harus merdeka belajar. Merdeka belajar itu yang bagaimana? Merdeka belajar itu nggih mboten nggih merdeka niku sak-sake, bocah saged sak-sake, sakarepe dhewe berpolah sak-geleme, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi merdeka belajar itu merdeka dalam dirinya. Merdeka anak itu kan kodratnya berbeda apa sama Bapak Ibu? Berbeda. Anak-anak itu kodratnya berbeda. Ada anak yang mohon maaf kodratnya untuk ke dunia pendidikan itu kadang ada yang rodok lemot, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, yang dimaksudkan dengan merdeka belajar di sini yaitu itu. Bagaimana kita bisa mengantarkan anak dengan kodrat yang berbeda-beda itu tadi sampai dengan mencapai suksesnya, tapi bukan sukses yang selama ini kita standarkan harus mencapai nilai misalnya maksimal bocah itu kudu entuk biji 100. Merdeka belajar bukan seperti itu Bu, tapi maksimal diri anak itu mampu 7 ya sudah di titik 7 itu maksimalnya anak. Jadi kenapa tidak ada ranking Bapak Ibu? Kurang lebih karena hal itu tidak bisa dengan melihat kodrat anak itu tidak mampu anak kabeh kon iso mencapai 100 itu tidak bisa. Maka tidak diadakannya ranking supaya apa? Supaya tidak ada pembanding antara satu anak dengan anak yang lainnya. Karena itu tadi kodrat anak itu berbeda seperti ngendikane Ki Hajar Dewantara. Salah satunya yaitu dengan seluruh warga sekolah menciptakan budaya positif setiap harinya. Budaya positif dapat dibangun mulai dari menciptakan sebuah kesepakatan, keyakinan dari kelas dan lingkup sekolah, kemudian menjadikannya sebuah kebiasaan, terfokus pada tujuan, yaitu anak didik yang merdeka dalam proses pendidikannya. Dan nanti latar belakangnya kita untuk menciptakan sekolah yang positif hal-halnya, kita harus mempunyai sebuah kesepakatan, bukan peraturan Bapak Ibu. Maka kita harus bisa sedikit-sedikit kita merubah. Jangan menggunakan kata peraturan. Kalau peraturan itu kesannya apa nih? Memaksa. Tapi kalau ketika kita sudah kesepakatan, kita sudah keyakinan, namanya kesepakatan berarti dimulai dari pripun Bapak Ibu? Dari proses musyawarah, dari proses diskusi. Jadi tidak ada yang namanya itu harus begini dari Pak Kepala Sekolah membuat peraturan, bukan. Tapi kita semua membuat sebuah kesepakatan, kita laksanakan bersama, dan hal itu kita jadikan sebuah pembiasaan yang terus menerus dan lebih baik. Nanti tujuannya seperti itu. Lanjut Bu. Adapun tujuan sosialisasi pada pagi ini Bapak Ibu, mungkin nanti juga tercapai untuk kita semua. Yang pertama, menciptakan tendik yang berkualitas dan berdaya saing. Saya yakin Bapak Ibu, walaupun saya tidak berdiri di sini, walaupun saya tidak menyampaikan hal ini, saya yakin sekarang sosial media itu sudah sangat ampuh, dan kita dari pemerintah pun sudah adanya aplikasi. Bu Lina sudah selesai. Sebagian sama. Kalau dereng yang IKM, itu di sana sudah membahas banyak sekali tentang materi-materi untuk anak didik dan bagaimana mengajar yang baik. Jadi ketika saya berdiri di sini, saya mungkin nanti malah mendapatkan ilmu baru dari Bapak Ibu. Yang kedua, mampu mengajarkan anak didik tentang tanggung jawab dan hak. Setiap orang, bukan cuma anak didik, setiap manusia itu mempunyai tanggung jawabnya apa. Kemudian pasti mempunyai haknya. Tapi jangan dibalik, kita meminta hak dulu, baru melaksanakan kewajiban. Banyaknya seperti itu, dan saya sendiri tidak usah kita saya sendiri saja. Saya
sudah seperti pakulinan, selalu meminta hak baru saya melaksanakan kewajiban. Oke jaluk tapi orang lakoni seharusnya sebelum jaluk itu mau posting gitu. Oke. Nanti kita ajarkan anak didik untuk tertanam pada dirinya, tertanam pada hatinya untuk bisa apa itu wajib, apa itu haknya. Mampu memotivasi anak didik dengan kemampuan yang dimilikinya. Oke, ini mau Bapak Ibu. Anak didik itu kodratnya berbeda dengan kodrat yang dimilikinya. Monggo kita memotivasi, kita ngolah gula mentah bahasa Jawanya. Anak gen iso walaupun dengan kekurangannya, anak itu mampu untuk mencapai kesuksesannya dengan kodratnya, dengan cirinya. Misal dalam yang pendidikan formal, anak itu mohon maaf rada kurang, tapi ketika diajarkan Pak Sarni gamel di ekstra gamelan seni, dia canggih banget. Nah, yang dimaksudkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam dunia pendidikan anak itu tidak cuma terfokus pada matematika kudu 10, bukan begitu. Untuk Merdeka Belajar bukan seperti itu, tapi bagaimana kita bisa ngolah anak dengan kodrat lahirnya. Kemudian membiasakan kegiatan yang berpihak pada murid. Ini nanti di yang paling menonjol dalam pembelajaran, semua itu harus berpusat pada murid, menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, yang anak tidak bosan dalam belajar itu seperti ketagihan ingin belajar terus. Bagaimana caranya menanamkan karakter pada diri anak didik pada setiap waktu, disiplin, tanggung jawab, jujur, komitmen, dan karakter-karakter yang baik lainnya. Dan ini tentu kita sebagai Bapak Ibu guru, nopo enten Bapak Ibu guru ki ngajari, kowe nyolong, kowe ngoten kan nggih mboten. Kita pasti mengajarkan yang saya tulis ini sudah diajarkan semua, disiplin, datang tepat waktu sudah, tanggung jawab, PR digarap itu juga sudah tanggung jawab. Kemudian adanya kas kelas itu juga sudah menanamkan pada anak untuk bertanggung jawab. Kemudian jujur ini sudah pasti, dan komitmen itu ketika sudah mensepakati kesepakatan itu tadi ya dilaksanakan, itu namanya komitmen. Lanjut Bu. Oke, di sini nanti saya cakupan materinya budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol itu Bu, restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Lanjut Bu. Oke, sebelumnya kita masuk ke materi, kita ada materi ada mata pelajaran bahasa Inggris nih Bapak Ibu, belajar reka-rekanya ada bahasa Inggrisnya. What do you know about budaya positif? What do you know? Apa yang kamu tahu tentang budaya positif? Monggo, napa Bapak Ibu ada yang mau sharing sebelum saya ke materi budaya positif itu? Napa? Monggo Bu Lina. Monggo. Budaya positif itu apa? Ya, budaya positif itu sepengetahuan saya adalah membiasakan anak untuk belajar dengan disiplin, dengan tepat waktu, ya tanggung jawab seperti yang sudah disampaikan tadi. Terus kemudian juga di dalam kelas juga tidak mengganggu temannya, tidak merusak lingkungan, tidak merusak apa yang ada. Ya, seperti itu. Kurang lebih. Bu Yayu, Bu Fitri, udah? Yayu, budaya positif. Budaya positif yang saya ketahui hanya menambahkan dari Bu Lina bahwa kebiasaan positif tadi itu harus dibiasakan setelah berulang-ulang sehingga anak sudah mulai terbiasa, sehingga membudaya di dalam diri anak didik kita. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Lina, Bu Yayu.
tidak ada jawaban yang salah, dan menurut saya itu tadi sudah merupakan jawaban yang sangat baik. Leres? Apa itu budaya positif? Budaya positif. Positif itu elek apa apik Bapak Ibu? Baik. Positif itu baik, berarti budaya. Kalau budaya itu merupakan sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu tentunya dimulai dari ajaran. Sebelum menjadi kebiasaan itu kan dimulai, dilaksanakan dan dilaksanakan terus menerus, kemudian nanti menjadi sebuah budaya. Lah yang dilaksanakan itu budaya apa? Budaya positif. Budaya positif yang dimaksudkan positif itu ya positif di kelas, positif di lingkungan sekolah yang nantinya berdampak pada karakter anak di rumah, di masyarakatnya. Lanjut Bu. Oke. Yang pertama saya masuk ke materi yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip yang berdiferensiasi dan berpihak pada murid sehingga dapat belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya, kodrat lahirnya, sesuai dengan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Niki mau sudah saya cuplek sedikit Bapak Ibu. Di sini di dalam pendidikan, kalau dulu itu yang penting manut gurune, gitu. Manut gurune pengen ngene, bocah ya kudu iso, mbuh kuwi kodratmu kepiye, iso ora iso harus bisa. Tetapi sekarang adanya Merdeka Belajar, kita coba berlatih untuk mengubah pemikiran itu, mengubah konsep belajar itu. Dengan apa? Dengan iki wau sesuai dengan kodrat anak. Angel banget Bapak Ibu. Pasti angel. Gek kapan waktune, gek bocah semono beda kabeh, kepiye lek ngatasi? Kan ngoten to. Itu menjadi sebuah PR buat pendek di dalam suatu sekolah. Tapi memang kita dianjurkan untuk itu, kodratnya anak. Jadi begini Pak Ibu, di dalam kelas itu intinya bocah kuwi kodratnya beda-beda. Dan misalnya sing rodok pinter dhewe, sing setengah dhewe, sing ngisore setengah didhewekne. Nah, timbul masalah kepada kita toh. Gek kepiye gitu. Waktunya kepiye, tetapi kalau untuk mencapai sebuah hal yang yang maksimal tidak bisa dilakukan dalam waktu yang secepat itu, tidak bisa. Kita tetap butuh proses dulu mempelajarinya, kepiye bocahe. Tetapi yang intinya kita belajar dulu, tidak boleh Bapak Ibu membedakan anak yang itu tadi, yang 3 tipe itu tadi. Tetapi marilah kita rangkul dulu, ya piye carane. Tapi Bapak Ibu guru semua sudah melakukan itu pasti. Jadi ketika anak itu kurang, tidak ditinggal. Ngetutne sing pintar-pintar mboten. Seperti Bu Yayu. Bu Yayu itu ada yang belum bisa membaca nggih Bu? Belum bisa membaca. Itu ya dibimbing sendiri dengan kodratnya dia, tidak disengeni. Mboten namanya Bu Yayu sabar banget nggih. Kita nggih semua, saya dan Bapak Ibu guru lain, monggo kita tiru hal-hal yang baik. Contohnya seperti Bu Yayu tadi, nek ora iso ya kayak kepiye carane didheweke, kayak di gula mentah diatur piye dan berhasil mendekati yang ini tadi, ngoten nggih. Maka tidak bisa sebenarnya nggih pripun nggih, tidak ada ranking, tapi kok ada rapot, kok ada ngoten. Niku kadang masih menjadi polemik kita semua. Sesuai dengan tahapan perkembangan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nggih, lanjut Bu. Yang kedua yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin
sama dengan ketidaknyamanan. Nah, selama ini kata disiplin itu intinya kan kayak memaksa, harus. Dan hal itu menimbulkan ketidaknyamanan pada diri kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu dengan tanpa adanya sogokan, hadiah, ancaman maupun hukuman. Jadi anak itu nanti tujuan kita melakukan disiplin itu bukan karena dia mendapatkan hadiah, bukan karena dia takut adanya hukuman, bukan karena dia mendapatkan ancaman baru mereka melakukan disiplin. Sama seperti kita, misalnya saya melakukan disiplin supaya di alam Pak Kepala Sekolah. Itu merupakan ini tadi masuk ke yang sogokan hadiah. Saya melakukan disiplin supaya saya mendapatkan penghargaan, misalnya dari sekolah atau dari atasan. Itu merupakan juga hadiah. Tapi bukan seperti itu disiplin yang diharapkan. Disiplin yang sudah mendarah daging pada hati kita, karena itu merupakan sebuah tanggung jawab kita. Jadi tanpa apapun, hadiah, tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman, kita melakukannya dengan senang hati. Seperti pripun nggih? Nek guru niku pasti digaji karena umpama semangat kerja itu kan nggih salah satunya itulah. Itu seharusnya tidak begitu. Kita mengajar itu memang sudah tanggung jawab kita sebagai guru. Maka kita datang ke sekolah, kita mengajar, dan memang hal itu sudah tertanam pada diri kita. Kita sampai sekolah mengajar, itu sudah masuk ke hati kita masing-masing. Kemudian Bu, 3. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Nah, terkadang anak atau kita sendiri melakukan sebuah kesalahan yang keluar dari apa itu disiplin. Apa itu disiplin itu karena untuk mencapai 5 kebutuhan ini. Bertahan hidup misalnya. Untuk bertahan hidup, misalnya nakali kancane niku karena dia itu mempertahankan hidupnya. Maksudnya mempertahankan hidupnya dalam permainannya dia itu pengen bertahan untuk hidupnya dengan nakali kancane. Dia bertahan hidup. Padahal nakali kancane nganti benjur dan lain-lain itu sudah merupakan salah satu pelanggaran disiplin positif. Kemudian penguasaan di sini mereka ingin menguasai teman-temannya. Dia akan melakukan sebuah hal yang nyeleweng, hal yang tidak sesuai dengan jalur positif. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini Bapak Ibu yang dimaksudkan, yang kita harus tanamkan kasih sayang dan rasa diterima. Apapun dia, apapun kita sendiri, piye model bocah kuwi, dia harus tetap mendapatkan rasa diterima dari kita, harus mendapatkan rasa kasih sayang dari kita. Lah mbok bocah kuwi nakale kaya mbok, insyaallah Bapak Ibu dengan rasa sayang terus rasa diterima dia sedikit-sedikit pasti. Saya mempunyai pengalaman pribadi Bapak Ibu. Bocah kuwi nawakal sak nakal-nakale sekolah nek mboten ditunggu mboten purun. Tetapi dengan pendekatan pribadi, kula dekati dengan kata-kata sesuk nek ora diterke ndak bagus sih. Sesuk nek ora diterke ndak pintere. Nah, besoknya itu orang tuanya ditunggoni niku malah marah-marah, mantu oh. Itu sampai dengan
kejadian di kelas 6. Jadi ngendikane guru itu sangat mandi daripada ngendikane orang tua di rumah. Mandi sekali ngaten. Terus kesenangan. Kadang orang melakukan yang keluar dari disiplin positif itu karena dia ingin memperoleh sebuah kesenangan hati. Aku puas, aku lega, yang penting kancaku tak keplak, yang penting aku lega. Kadang gitu. Bal-balan iso ngegolne tapi dengan ngoten niku nek lari enten ning lapangan. Sing penting aku lega, aku puas, kancaku tak pikir keri. Ngoten itu nggih harus kita luruskan. Kemudian adanya kebebasan. Pengen bebas, pengen sak gome dhewe. Dan yang namanya bebas itu kesannya malah ke hal yang negatif, jadi ngerak-ngerak yang lain-lain namanya bebas. Lanjut Bu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang keluar dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan itu karena apa? Orang menghindari ketidaknyamanan itu tadi yang disiplin. Orang itu melakukan disiplin itu karena apa? Oke, kata-kata itu karena takut akan hukuman. Kemudian melakukan disiplin karena takut dihukum. Kemudian motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Gini wow, misalnya aku sergap iki kok mesti dialog guruku. Aku iki kok sergap iki kok aku mesti entuk hadiah dari guruku. Aku ngerjain PR, iki kok aku mesti diupahi duit. Aku dikongkon Bapak Ibu guru, iki kok mesti aku disangoni. Dan sebenarnya hal itu tidak bisa terlepas dari kita, nih Bapak Ibu. Nih, kita nek ngerti bocah kuwi rada beda sekaliyane luwih apik mesti kepuwengin le arep ngekei hadiah, le arep ngalem. Dan itu di depan anak-anak lain. Gitu Bapak Ibu. Lah liyane kepiye sing ora dialem kan ngoten. Nah, hal itu kita minimalisir Bapak Ibu. Kalau bisa kita hapuskan. Jadi kita itu tidak boleh ngalem di anak yang baik itu di depan anak yang lain. Jadi kalau kenyataan bocah itu belum gagas sama orang, bocah liyane. Tetapi kita minimalisir. Jangan napa meleh memberikan hadiah di depan teman yang lainnya. Nah bocah liyane kok piye perasaan. Nah, Merdeka Belajar itu sangat menjaga perasaan kondisi hati anak Bapak Ibu, kondisi anak didik kita. Bagaimana cara menjaga apapun lah, misalnya terburuk mau memberikan hadiah kepada anak itu dipanggil sendiri. Jadi dipanggil sendiri, misal ke kantor, tempat pustakaan, nduk premium. Kok diweling, ora usah pamer kancane. Itu terburuknya, ngoten terburuk Bapak Ibu. Nah boleh dikasihkan di depan, tidak boleh. Dan saya sendiri kadang minta tolong anak itu sok tak sangoni. Niku kan jadi saking ati nggih Bapak Ibu ngoten sedaya. Cuma niku sebenarnya tidak baik. Itu menanamkan ngeten Bapak Ibu. Saya melakukan ini di dalam hatinya nanti karena aku arep disangoni Bu Fitri, arep disangoni Bu Lina. Nah, hal itu yang harus kita hapus. Yang kita belajar di sini adalah budaya positif yang melakukan disiplin itu bukan karena suatu hal, tidak karena ada sebabnya. Saya melakukan karena titik-titik itu. Yang kita harapkan, saya melakukan suatu hal memang itu dari hati saya, karena itu tugas saya. Yang diharapkan nanti tercipta karakter anak didik yang seperti itu. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapat imbalan saja. Engko nek sepisan guruku ora memberikan imbalan, terus ora gelem, mboten purun melakukan karena dia bukan dari hatinya, bukan karena karakter dia yang baik, tetapi karena apa? Karena ada imbalan ini tadi. Mempunyai motivasi.
motivasi ekstrinsik dari luar. Dia itu pengen goro-goro gen disangoni, gen dialem, gen ketok apik. Bisa seperti kita kadang gen kok gen itu sertifikat. Nah, ngoten itu kan pun termasuk ekstrinsik to Bapak Ibu. Itu karena anu bintek gen itu sertifikat. Padahal seharusnya kita mengikuti bintek itu yo gen itu ilmu, kan gitu harusnya. Tetapi memang sulit Bapak Ibu, dan kita tidak usah pripun nggih. Dulu lah. Kita mulai dulu dari sedikit-sedikit, ngoten. Tidak bisa kalau kita langsung jelas kita mengikuti apa itu karena apa itu pasti. Oke, lanjut. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri seharusnya untuk melakukan sebuah disiplin. Disiplin itu karena menghargai nilai-nilai yang ada pada diri sendiri. Melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya yang merupakan motivasi intrinsik dari dalam. Saya melakukan ini karena memang tugas saya. Saya mengerjakan PR karena memang tugas saya mempunyai PR dan harus saya kerjakan tanpa melihat sesuk di alam guruku atau orang. Saya besok mendapatkan hadiah apa orang apa meleh mengharapkan nilai yang baik karena sergap garap PR. Bukan seperti itu, karena saya mendapatkan tugas dari ibu guru, itu tanggung jawab saya, harus saya kerjakan. Nah, nanti kita tanamkan kepada anak-anak sidik-sidik setiap pembelajaran kita tanamkan hal seperti itu. Dan sing pasti Bapak Ibu, kita tidak banyak niku wau memberikan imbalan untuk disubho nggih anu nggih kalih belik mboten napa-napa. Tidak bisa kalau kita bersih dari memberikan hadiah. Imbalan dari anak itu tidak, tapi kita delik-delik istilahnya. Lanjut Bu. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Bagaimana saat kita menanamkan disiplin positif itu dikatakan gagal jika timbul adanya hukuman. Kedua, menyakiti. Yang ketiga, membuat perasaan tidak nyaman. Yang keempat, murid itu takut sampai orang lebih sekolah, terus megah sekolah, mogok, terus memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Nah, niki Bapak Ibu yang sering murid menyembunyikan kesalahan ini karena apa? Karena kok nek jujur mesti dihukum, mesti disenani, mesti dadi wedi. Iku wau, karena menyembunyikan kesalahan ini kan tidak jujur. Berarti kita tidak secara tidak langsung awake dhewe iki marahi bocah malah tidak jujur, karena awake dhewe sendiri Bapak Ibu guru nek bocah jujur diseneni. Saya sendiri ngoten gregeten. Kemudian merasa rendah diri lah nek pun diseneni. Napa melih kanca-kancane ngerti nyeneni di depan teman-temannya, kancane mengerti, dia itu minder, merasa rendah diri. Aduh, aku melakukan kesalahan, aku mau dihukum, aku izin. Nah, yang dimaksudkan jangan sampai ada hal seperti ini. Lanjut Bu. Niki penghargaan, memberikan di alam, di depan teman, memberikan uang, memberikan hadiah. Hadiah sekecil apapun, misalnya pensil, dan itu merupakan hadiah juga Bapak Ibu. Ini penghargaan akan mengakibatkan apa? Tidak efektif, merusak hubungan iri. Lah niki mau yang iri ngekei di depan teman-temannya, ya yang lain mestinya iri. Nah, boleh bocah sing pemikirannya niku jero banget, ngoten ge urung tahu itu hadiah. Urung tahu itu hadiah, kancaku tek wis kabeh itu hadiah, aku kok urung tahu. Lah niku nggih iri tur mesti dadi pikiran ngoten Bapak Ibu. Terus mematikan kreativitas. Jadi intinya nek bocah pun itu hadiah ngoten niku kan kayak ya wis aku ngene wis itu hadiah, ora perlu luwih apik. Ngoten. Apalagi yang tidak mendapatkan hadiah. Aku ora iso apa-apa, ya wis ora itu hadiah ya wis. Kan ngoten bocah sakniki. Ora itu hadiah ya wis, tek dadak bocah. Kula pun amrih gore emang ane bintek ngoten, ora itu sertifikat ya wis ngoten.
sing urutan keri dhewe engko push up, sing ora iso garap engko mlayu ning latar wonten halaman ngoten niku nggih tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Merampas hak menghargai dirinya sendiri. Kalau anak itu sudah minder, dia terus tidak percaya diri, aduh aku ra iso ya wis aku ra iso. Tidak ada semangat lagi dari diri anak itu untuk saya menjadi bisa, saya bisa menjadi teman atau melebihi teman itu. Lanjut Bu. Niki 5 posisi kontrol restitusi. Sebagai guru, posisi kita di mana? 5 posisi kontrol. Posisi kita di mana, monggo Bapak Ibu dipersani? Posisi Bapak Ibu di mana? 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, Bapak Ibu apa sudah menjadi teman? Kemudian Bapak Ibu apa cuma menjadi pemantau nyawang tok tanpa ada imbal baliknya, atau sebagai manajer. Kalau yang namanya manajer itu sudah tertinggi. Manajer itu bisa menempatkan diri, manajer itu bisa menyelesaikan apapun dengan berbagai pemikiran. Bapak Ibu baru di mana ini? Baru di mana? Pembuat rasa bersalah penghukum itu nggih kados wau. Anak melakukan pelanggaran disiplin. Jenengan nomor pinten Pak Sarti? Nomor sekawan pemantau nggih. Memperhatikan muridnya pinten Pak Sarti? Pemantau Pak Sarti. Bu Sri, nomor pinten iki Bu boleh lho memilih? 5 boleh. Bu Sri nomor 1 lho. Bu Sri. Penghukum. Nah, kok sosok ya penghukum. Nomor 3 Bu Sri teman. Ini berarti bisa diajak untuk curhat. Untuk bisa diajak berdiskusi, itu teman, melindungi. Bu Yayu nomor berapa Bu? Boleh 5, boleh. Di mana? Ada nomor 3, ada nomor 2. Oke, perlu kita bahas dulu. Oke, Pak Bagio, guru olahraga biasanya gialak, tapi disenengi murid. Kalau sosok iri dia, ngopo guru olahraga ini disenengi. Dinanti-nantikan hadirnya dan jadwal larinya kapan Pak olahraga, kapan? Apa Pak Bagio? Yang posisi 5 posisi kontrol boleh Pak lebih dari 1. Baru di mana? Biji awake dhewe iki. Di mana Pak Bang? 1. di penghukum, tapi kebanyakan teman juga nih Pak. Teman nggih. Penghukum ini dianggap semua suka menghukum. Semua masih punya ini menghukum. Bu Lina, berapa Bu? 3 dan 5. 3 dan 5 nggih. Kelas 1 itu biasanya diglendoti bocah-bocah wis kaya mbok di rumah kaya kancane wis santet. Bu, ajeng pipis celokan katok Bu. Ngaten teman nggih. Bu Fitri, di lingkungan sekolah posisi kontrolnya sebagai apa Bu? Jadi apa? Penghukum, goalang-alang. Napa? Sebagai Bu Fitri kaya sabar teman. Nggih. Bu Yayu nama lagi. Nama Bu? 1, 3. Masih bisa menghukum lebih. Bisa. Ya menawi Bapak Kepala Sekolah. Manajer Pak. Nama Pak? Semuanya. Semua kalau Bapak Kepala Sekolah semuanya penghukum bisa. Sudah melaksanakan juga. Membuat rasa bersalah pasti, teman, ya, pemantau, manajer karena beliau sudah menjadi kepala sekolah dan tentunya sudah sebelum kepala sekolah menjadi guru tentu sudah banyak makan asam garam. Kita bahas dulu penghukum. Tadi sudah beberapa kali dibahas pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu ngeten, contohnya Bapak Ibu. Misalnya anak salah, ngoten langsung kita berbicara gitu. Bu Rahmai kecewa karo kowe. Ngoten. Bu Rahma iki ngopo to? Ngoten kaya ngono. Bu Rahma gelo. Nah, itu dalam diri anak langsung
jelek ngoten nggih. Ada seperti kita Bu, kalau kita disalahkan gitu dengan kata sing, karena orang itu kan banyak nih Bu ciri khasnya. Kadang tidak memikirkan apa yang kita rasakan nanti, sebutan muni gitu. Piye to Bu iki ora iso-iso, padahal maksud saya itu misalnya saya gojek, tapi kan orang yang menerima tidak gitu. Jadi di sini untuk membuat rasa bersalah itu pandai-pandai apa Bapak Ibu? Memilih apa? Memilih kata-kata gitu. Sebenarnya cuma pandai-pandai memilih kata-kata supaya hal ini tidak terjadi. Membuat rasa bersalah itu tidak terjadi. Gitu. Sebaiknya seperti itu. Nek anu ngedon ki bocah meleh wong sing tuwek ngeten iki kek. Contoh itu Pak Parno. Oh nggih. Nah, nggih Pak niku contoh nyata sekali. Beliau itu nggih nek niku nopo nggih Pak stres langsung lagi. Nek niku malah langsung elek-elek dan langsung dipublikasikan. Itu malah kesannya sudah bukan pembuat rasa bersalah Pak, itu sudah dalam banget sampai yang melihatnya tujuannya itu bergeraknya sudah ke ranah kepolisian. Jauh sekali. Sebagai teman tentu Bapak Ibu guru semua sudah menjadi teman anak-anak. Nah anak-anak niko coba mulai kelas rendah niku pun dijamin menjadi teman ini, dijamin. Naik kulo kelas tinggi kulo Bu Yayu, tapi Bu Yayu Merlangen nggih sabar termasuk Bu Sri nek kula kadang tesih misalnya bocah niku wong kan sambat, nek jenenge sambat niku kan sudah menganggap kita sebagai teman, sebagai orang tua. Tapi kadang bokeh digarap dhewe. Sosok niku nggih tesih ngoten. Nggih. Kita sedikit-sedikit untuk menghilangkan hal seperti itu. Dan kemudian pemantau niku anak di dalam kelas, di lingkungan sekolah kita pantau bocah kuwi kepiye to. Nah, pemantau itu cukup seperti itu, tidak ada tindakannya. Kemudian kalau manajer, manajer itu yang diharapkan dari materi budaya positif ini Bapak Ibu. Bagaimana menyelesaikan masalah itu menjadi seorang manajer. Manajer itu yang bagaimana? Nek bocah salah ini diceluk, nanti orang langsung dihukum. Kita cari-cari dulu. Karena apa? 5W1H ngoten niku bahasa Inggris. Apa? Mengapa? Kenapa? Kapan? Di mana? Itu harus dilaksanakan dalam manajer. Nanti akan kita bahas dalam pemecahan masalah dalam segitiga restitusi. Lanjut Bu. Ini dicontohkan dengan 5 posisi kontrol. Siswa melempar wajah temannya dengan menggunakan botol lem. Lem itu diucal yang mukanya kancane. Penghukum. Dia langsung hormat bendera 10 menit. Ayo, kamu mau saya cari lem yang cedak bendera kalau hormat 10 menit. Itu namanya penghukum. Nyapu sekelas penghukum. Push up misalnya Pak Bagio, penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memperingatkanmu? Bu Guru kecewa sama kamu. Itu membuat rasa bersalah. Kemudian teman, ayolah jangan seperti itu. Buatlah ibu bangga sama kamu. Untuk lain kali, untuk kali ini tidak apa-apa, jangan diulang lagi ya. Nah, jadi di sini intinya kita cuma main kata kalau sama anak Bapak Ibu. Main kata aku galak sithik kleru, katane sithik kleru. Pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Cuma begitu. Cuma ditanya, kamu tadi melanggar apa? Konsekuensinya apa? Cuma ditanya. Tidak langsung bariki ngopo. Tidak ada tindakan. Cuma ditanya itu. Kemudian manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Ditanya dulu, dipanggil, dilingguhne. Kamu tahu kesalahanmu apa nak? Kemudian kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya? Nah, kita di situ, di dalam situ juga mengajarkan anak untuk kreatif berpikir. Piye carane menyelesaikan masalah juga. Kita Bapak Ibu. Oke, lanjut Bu. Oke. Disiplin kelas tidak bisa terlepas dari adanya sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Adanya pelanggaran disiplin itu jika melanggar dari
kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan itu tadi kesannya bagaimana Bapak Ibu? Kalau peraturan mengikat, harus, dan itu kesannya cuma dibentuk oleh salah satu pihak, gitu. Kalau untuk keyakinan, lanjutnya Bu, di slide berikutnya ada peraturan kelas atau keyakinan peraturan dulu cenderung menyebabkan ketidaknyamanan dan cenderung menimbulkan motivasi ekstrinsik. Tadi melakukan karena ben ora dihukum, ben ora diseneni, itu ekstrinsik. Sedangkan keyakinan kelas dibuat sesuai kesepakatan bersama dan menimbulkan motivasi dari dalam melaksanakan keyakinan kelas berdasarkan kesadaran dirinya. Oke, lanjut Bu. Dalam membuat keyakinan kelas, ini karakteristiknya lebih abstrak dari peraturan. Abstrak itu nyata, yang dilakukan sehari-hari. Oke. Kemudian berupa pernyataan universal umum. Bentuknya harus positif dan tidak memihak. Bentuk positif dan tidak memihak salah satu pihak. Oke, jadi tidak harus adil. Artinya harus adil. Semua bisa terjadi, bisa mendapatkan konsekuensi dari keyakinan yang sudah dituliskan, dibuat, singkat dan mudah diingat dengan disesuaikan kondisi kelasnya atau lingkungan sekolah. Kemudian warga kelas dilibatkan dalam pembuatannya. Jadi tidak saya yang membuat, tidak Bapak Ibu guru, tetapi anak-anak yang membuat. Kita cuma memberikan media, anak-anak membuat, guru pun juga harus menulis. Lanjut Bu. Contoh keyakinan kelas, contoh kesepakatan kelas. Di kelas saya, Bapak Ibu, sudah kami buat diskusi. Kemarin diskusi ini contoh keyakinan kelas. Ada anak menuliskan, ini tidak. Contoh keyakinan kelasnya tidak boleh ramai saat pembelajaran. Salah satunya ini ada yang menuliskan, Bu Rahma jangan galak. Di dalam keyakinan kelas ini ada yang menuliskan, Bu Rahma jangan galak di sini. Ya saya tetap harus melaksanakan itu karena saya sudah menyepakati. Saya nanti kalau tidak menyepakati mendapatkan hadiah, gitu. Jadi yang sudah dituliskan, sudah disetujui di dalam sebuah keyakinan, kesepakatan kelas harus dilaksanakan bersama anak-anak dan gurunya juga. Oke. Lanjut, yuk. Di sini. Untuk materi yang terakhir adanya segitiga restitusi. Ini dalam pemecahan masalah. Di dalam sekolah pasti banyak sekali masalahnya Bapak Ibu. Dan yang beberapa bulan yang lalu saya sudah membuat video praktek untuk penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi saya mengangkat, walaupun saya acting, saya mengangkat kejadian nyata yang belum lama dari kita, yang dulu ada orang tua kesini, intinya di rumah ngamuk, ternyata di sekolah ada yang mengintimidasi. Itu kelas 5 Bu. Niko. Saya setting orang tuanya sampai sini itu loh Bu. Jadi orang tuanya itu di omah iki ditekoki bocah ki ngopo, ditukari. Tapi ngamuke iki ora karo kancane, ngamuke wong tuane dhewe. Jadi dia di sini apa takut apa gimana? Pelampiasannya nek omah, ngamuk wis ora karuan. Nah, itu saya berakting dengan anak-anak kelas 4. Saya memperagakan bagaimana memecahkan masalah dengan restitusi, dengan segitiga. Yang pertama apa? Validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Ini tiga kunci segitiga restitusi. Jadi, jika ada anak padu itu padu ini mestinya lebih dari satu. Bocah padu, intimidasi, ngancam, itu pasti ada lebih dari satu pihak, bisa 2, bisa 3 dan lebih. Nah,
diambil dulu seperti di video, tapi nanti sepertinya tidak bisa diputar. Oke, ini jadi validasi tindakan yang salah. Contohnya bagaimana? Kita tanya dulu, apa bener nang? Nah, apa bener nang ini tadi? Nah, di situ kita mengajarkan anak untuk jujur, untuk kreatif, ngomong juga, berbicara juga. Di situ kita berlatih untuk mengajarkan anak berlatih berbicara. Validasi tindakan, apa bener nang? Contoh. Setelah kita bener apa orang, nah, ini menanyakan keyakinan di dalam kesepakatan yang sudah kamu buat. Enek ora sing mbok langgar dengan kejadian ini, ngoten. Kita gatoke dengan yang sudah kita yakini tadi, sudah kita buat bersama tadi. Dia akan, iya Bu, saya melakukan kesalahan. Nah, dia sadar dengan sendirinya, bukan langsung dipanggil. Ayo apa? Ngajak nenek-nenek. Belum tahu anak itu melakukan itu karena apa? Yang tadi kebutuhan manusia tadi hubungannya Bu. Kamu itu melakukan ini karena apa? Oh ternyata butuh kasih sayang, butuh kebebasan, butuh kesenangan itu tadi. Yang ketiga, setelah menanyakan, aku melanggar itu melanggar keyakinan yang mana? Nah setelah itu kan stabilkan identitas. Ketika sudah melakukan sebuah kesalahan, manusia atau orang yang baik harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana? Bocah itu kan pasti bisa berpikir Bu. Kadang kita sendiri yang kurang untuk menggalinya. Misalnya tadi ngampel kancane kayak oke, nah karena apa? Dan itu karena apa sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Setelah itu terus nek sudah ngampel kancane nganti benjut, oke, bariki tindakanmu pripun? Benar, ditekok ingatan. Lah, bariku anak itu akan berpikir dengan pola pikirnya. Saya mau minta maaf Bu. Nah, yang diharapkan seperti itu. Dia akan menyadari, oh dengan minta maaf, ya. Sebagai guru, tadi kita bisanya yang memotivasi. Oh iya, baik sekali, bagus sekali. Kamu sudah menyadari salahmu dan mau meminta maaf, dan kita memberikan dorongan dengan kata-kata gitu. Bobong niku padahal nak meminta maaf itu hal yang sangat berat loh dilakukan. Tapi kamu bisa loh melakukan hal ini. Kamu hebat sekali loh, gitu. Nih, dia akan terbobong, dia akan naik hatinya, perasaannya, tetapi tidak apa-apa karena dia sendiri. Nih, karena dia sendiri. Tidak ada orang lain, jadi tidak apa-apa. Lanjut Bu. Lanjut. Oke, ini kemarin contoh ini sebenarnya video, tapi karena untuk sistemnya yang tidak mendukung, nanti saya share di grup untuk contoh segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Lanjut Bu. Oke. Di sini kita tidak akan merubah budaya yang sudah ada karena tidak mudah. Gitu Bapak Ibu, kalau boleh dituntut waktu yang sebentar itu tidak mungkin. Tetapi bagaimana kita sebagai guru dan pamong, kita kan pamongnya anak-anak, ngomongnya tugasnya sebagai ngomong, berani untuk memberikan contoh perubahan yang baik. Jadi nanti minta usahakan berubah dari diri sendiri. Perubahan yang baik membentuk karakter baik murid yang berasal dari diri mereka sendiri, atau motivasi intrinsik dalam membiasakan budaya positif di sekolah untuk terwujudnya profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Intinya nanti ini Bapak Ibu, kita harus bisa membiasakan hal-hal yang baik itu, karakter-karakter yang baik itu tertanam pada diri anak itu karena adanya motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Bukan karena suatu hal mereka melakukan sesuatu, tetapi memang sudah tertanam dari hati. Saya melakukan hal ini karena memang tugas saya, karena memang sudah kesepakatan. Oke, sudah habis. Lanjut.
Ini kemarin isi bapak kepala sekolah, ini nanti laporan. Terakhir. Terima kasih. Salam dan bahagia itu jargonnya guru penggerak Bapak Ibu. Jadi salam dan bahagia. Kita dalam segala hal itu harus bahagia Bapak Ibu. Harus senyum. Mungkin tendalan ampun senyum di aku. Mungkin betul-betul kancane. Dalam segala hal kita harus lakukan dengan bahagia karena segala hal bersumber dari mana Bapak Ibu? Dari hati. Hati nek wis ora bahagia, ajeng nopo-nopo pun boten penak dhisik. Ketika sudah bahagia, angel kaya ngopo, pasti insyaallah ada saja jalannya. Ngoten Bapak Ibu. Nggih, terima kasih sampai dengan slide terakhir Bapak Ibu sudah sangat membantu saya untuk proses penyampaian materi ini. Semoga materi saya bermanfaat, ada manfaatnya walaupun cuma sedikit Bapak Ibu. Kita nanti kita laksanakan bersama hal-hal yang baik, kita kurangi hal-hal yang kurang baik, kurang pas, untuk nanti tujuannya tidak lain tidak bukan untuk anak didik kita semua. Sebelumnya monggo Bapak Ibu menawi wonten pertanyaan mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada yang nyeleweng, mungkin penyampaian materi saya ada harusnya tidak seperti itu loh Bu pemahamannya. Monggo Bapak Ibu. Bulina, yuk, monggo. Wah, silahkan. Apa Bu Yayu? Monggo, apa? Kita jawab bersama, kita diskusi bersama. Ya, terima kasih. Ya. Untuk yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara kita sebagai pendidik dalam menanamkan sikap atau kesadaran disiplin positif tanpa harus adanya hadiah atau imbalan, ancaman ataupun hukuman. Pada kenyataannya anak didik yang kami miliki itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Bu Yayu. Ini tentu saya tidak bisa untuk menjawab sendiri, tapi Bapak Ibu dan saya juga membuka bantuan jawaban dari Bapak Ibu semua. Bagaimana caranya? Itu tadi menanamkan budaya positif tapi tidak dengan orang yang hukuman itu tadi, gitu Bapak Ibu. Karena dengan berbedanya karakter bocah. Bagaimana Bapak Ibu? Nyuwun masukannya Bu Yayu. Menurut Bu Yayu pripun? Saya sendiri karena masih kesulitan untuk menanamkan budaya positif tanpa adanya hukuman itu tadi. Oke, terima kasih Bu. Mungkin ya untuk pengalaman saya dalam mengajar, karena di sini saya mengajar sebagai guru kelas 6. Ya. Jadi untuk anak-anak kelas 6 sendiri mungkin berbeda dengan kelas yang lain. Jadi di mana anak-anak kelas 6 itu harus tertanam dalam diri pribadinya bahwa apa yang saya lakukan salah, apa yang saya lakukan tidak seharusnya saya lakukan, dan itu bisa melukai perasaan teman, tidak sesuai dengan peraturan yang ada atau peraturan sekolah ataupun kesepakatan kelas yang telah dibuat. Jadi kalau tidak memberikan hukuman, mungkin bisa sedikit saya lakukan karena di sini kelas 6 ya Bu sudah paham gitu. Tapi untuk anak-anak di kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 yang belum sadar betul apa itu salah, apa itu ini nanti menyebabkan apa, ini nanti menyebabkan bagaimana, begitu penanganannya juga berbeda. Dan untuk memotivasi mereka sendiri bagaimana untuk meningkatkan cara belajar, untuk meningkatkan prestasi, itu memang mungkin pancingan hadiah itu perlu, tapi mungkin pemberiannya tidak berikan langsung seperti yang disampaikan tadi. Tapi untuk hubungan sama seperti pemberian hadiah. Kalau di depan umum mungkin anak akan langsung merasa yang berarti itu ya ketika sebelumnya kita mengetahui materi ini, pemberiannya di depan anak-anak, tetapi nanti setelah ini ditarik di jeling. Iya, gitu. Iya, tetap kasih hadiah Bu. Iya, untuk
belum paham untuk anak-anak di kelas yang masih kelas rendah itu mungkin masih diberikan, tapi mungkin sedikit demi sedikit disendirikan atau kita berikan secara langsung diam-diam agar anak yang lain tidak ikut merasa iri atau ikut merasa kepingin gitu ya, dengan seperti itu. Sedikit saja ya Bu menambahkan untuk pertanyaan tadi, karena karakteristik anak yang berbeda-beda di dalam setiap pendidikan individu yang diberikan orang tua, sehingga mungkin untuk sebagian anak sudah sadar bahwa yang saya lakukan salah dan tidak akan mengulang untuk kedua, ketiga kali. Tapi di anak kelas 6 sendiri itu ada yang berkali-kali melakukan kesalahan, bahkan secara sadar melakukan kesalahan dan merasa bahwa dirinya tidak bersalah, dan dia sudah meskipun salah, meskipun diingatkan dulu, disadarkan, diapakan begini, tapi tetap saja melakukan kesalahan. Nah itu bagaimana caranya kita supaya benar-benar dia itu paham kalau apa yang dilakukan dia salah, dan kita tidak dengan cara memberikan hukuman yang membuat dia menjadi merasa aduh ya sudah saya tidak diterima di tempat ini. Bagaimana ya itu untuk anak-anak yang kelas 6? Oke, terima kasih bantuan jawabannya Bu Yayu Manangen. Untuk pertanyaan ini ya Bu, yang mungkin saya nanti juga tidak pas, Bu Lina, Pak Bagio, Pak Kepala Sekolah, Pak Sarni nanti mohon untuk bantuan jawabannya. Menurut saya Bu, untuk yang kelas 6 karena sudah besar ya, sudah besar dan melakukan kesalahan harusnya kan tidak melakukan lagi, tapi itu dilakukan lagi dan sadar dan orang merasa hal itu salah. Berarti di dalam dirinya itu sudah ada sesuatu hal yang salah. Kita kembalikan ke 5 posisi kontrol Bu. Kita kembalikan ke 5 posisi kontrol tadi. Kita sebagai apa? Kita ambil dulu aja sebagai teman. Nah, bagaimana sebagai teman? Kalau menurut saya, suatu waktu atau untuk Bu Yayu misalnya nopo pas anak-anak olahraga, nopo istirahat, ngoten bocah kuwi ada mau sendiri kan nopo dijajaku. Pendekatan individu. Karena anak seperti itu pasti karena ada kebutuhan hidupnya yang tidak terpenuhi. Ya, itu pasti Bu. Karena apa yang anaknya itu Bu, yang biasanya, ya bukan, ya. Oh ada yang lain. Ya. Itu sudah bisa kita simpulkan loh Bu. Ya. Dia itu sebenarnya mohon maaf itu karena keluarganya memang seperti itu. Kita bisa simpulkan mungkin anak itu butuh kasih sayang. Untuk kebutuhannya merasa kurang disayang itu mengakibatkan bocah kuwi mau kok ngurung terus. Jadi menurut saya untuk pemecahan masalahnya pendekatan dulu, didekati secara mandiri. Jadi yang dibombong itu tadi pinter-pinternya kita menata kata-kata untuk si bocahku. Seperti contoh saya tadi, bocahku ora gelem sekolah nakal itu bilang. Tapi ketika ben mangkat sekolah ngelus-ngelus rambute, lebu tak papakne, tas tak gawane dadosen kados bodyguard niku bocah niku begini niku. Kaya bodyguard tenan dipapakne, digawane tase, dilus-lus rambute nang jenengan ya nang nurut karo Bu Guru. Ngoten niku alhamdulillah berhasil. Mungkin menurut saya caranya seperti itu dulu Bu. Karena kita itu bocah luar biasa. Kodratnya itu kurang apa itu nanti dengan kita bertanya-tanya diskusi dengan anak tersebut Bu, pasti kita nanti akan mendapatkan jawabannya. Ada yang mau menambahkan Bu Lina untuk kasus ini? Ya, Bapak Kepala Sekolah, namanya boten Pak. Menawi wonten permasalahan seperti ini Pak. Terima kasih untuk menambahkan ataupun yang istilahnya menggarisbawahi suatu permasalahan yang disampaikan. Bahwasanya kita semua di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini tidak cukup hanya di sekolah saja. Artinya kita harus meluas, karena seperti yang disampaikan di depan bahwasanya yang namanya keluarga pendidikan
itu tidak hanya guru, tidak hanya murid, tetapi seluruh elemen yang ada di lingkungan kita termasuk wali murid dan komite sekolah itu sebagai pendamping ataupun sebagai partner kerja kita, sehingga kita apabila menghadapi suatu permasalahan yang sifatnya mendasar, itu alangkah baiknya juga pertama memang langkah-langkah kita sesuai dengan harapan dari kurikulum yang baru itu sudah maksimal. Seumpama ya kita melangkah lebih jauh, yaitu mencari informasi paling tidak ke orang tua murid. Nah, kalau kita sudah mencari informasi, mungkin sedikit banyak kita akan mendapatkan jalan keluarnya. Oh, kalau di rumah sistemnya begini, berarti nanti kita mempunyai harapan untuk melangkah yang lebih pas untuk menghadapi anak tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini apa yang disampaikan oleh Bu Rahma tadi mulai awal sampai akhir itu sebetulnya kalau saya menilai itu adalah penyempurnaan dari KTSP ataupun kurikulum sebelumnya. Karena kurikulum Merdeka itu adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Contoh sosialisasi budaya positif ini sebetulnya kalau diringkas itu adalah pembiasaan. Nah, pembiasaan ini sebetulnya sudah digembar-gemborkan pada kurikulum sebelumnya. Cuma kalau sebelumnya itu titik beratnya pada suatu kegiatan tertentu. Padahal sebetulnya itu adalah contoh kecil saja. Misalnya hari Jumat sebelum pembelajaran dibiasakan senam, kemudian di hari Senin upacara. Itu hanya salah satu contoh kecil dari pembiasaan. Nah, kalau sudah membesar itu namanya budaya. Budaya kaitannya dengan tradisi, sehingga semua itu sebetulnya sudah ada sebelumnya, cuma kita sifatnya ditegaskan pada kurikulum yang baru ini, dirinci lebih rinci lagi. Untuk itu mari kita bersama-sama di dalam menghadapi suatu permasalahan, utamanya itu kepada para siswa. Nah, ini harus ya kita pandai-pandai untuk mencari solusi. Solusinya yaitu tadi, ketika kita sendiri tidak mampu, kita juga berkomunikasi dengan teman yang lain. Kalau berkomunikasi dengan yang lainnya belum mempan, ya kita keluar untuk menghubungi mungkin keluarganya atau di lingkungan dekatnya dari siswa tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan solusinya. Mungkin itu saja sebagai gambaran. Bu Rahma, monggo dilanjut. Terima kasih, masukannya sangat luar biasa Bapak Kepala Sekolah. Saya tadi lupa Pak, bahwa kita dalam pendidikan itu kok cuma saya bahas tentang yang ada di sekolah. Saya melupakan bahwa anak itu di rumah itu juga sangat berpengaruh pada pendidikannya. Dengan adanya masalah dari Bu tadi, Bu, jadi kita pendekatan juga, dan nanti kita tanya, kita berdiskusi dengan orang tua. Terima kasih Bu Yayu. Pertanyaan Bu Yayu yang satunya juga matur nuwun. Yang lain mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan malih, masukan? Sampun? Nggih. Bapak Ibu matur suwun untuk masukannya, untuk pertanyaannya, untuk ilmu yang baru pada saya. Semoga materi yang saya sampaikan, yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat saya, buat Bapak Ibu semua yang ada di sini, dan bermanfaat untuk anak didik kita, supaya nanti kita bisa mencapai tujuan
untuk menciptakan anak didik yang merdeka dalam belajar sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ngoten Bapak Ibu, mohon maaf banyak kata-kata saya dalam menyampaikan materi kurang pas, materi yang kurang benar, mohon dimaafkan, akan saya perbaiki di lain waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan pada Pembawa Haji. Baik, terima kasih Bu Rahma atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat kepada kami, memberikan banyak informasi, memberikan banyak materi bahwa ternyata mendidik dan mengajar di sekolah itu banyak sekali tantangannya, dan tidak hanya kita, tetapi kita juga butuh peran dari orang tua, peran dari lembaga masyarakat ataupun dari pihak-pihak yang lain dalam membentuk karakter anak sehingga bisa berbudaya positif. Demikianlah Bapak Ibu acara kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi, dalam penyampaian susunan acara, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang, acara kami tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian telah selesai acara pada pagi